Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi Subnasional Indonesia's Forestry and Other Land Use atau VOLU NETSING 2030 untuk pengendalian iklim. Kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penanggulangan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Sebagai langkah untuk penanggulangan perubahan iklim yang terjadi saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan sosialisasi subnasional Indonesia's Forestry and Other Land Use atau VOLU NETSING 2030 untuk perubahan iklim. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Seda Aceh ini diikuti 90 peserta secara luring serta 500 peserta secara daring. Kegiatan ini nantinya akan diisi dengan workshop penyusunan rencana kerja yang ada. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Dirjen Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia R.A. Belinda Arunarwati Margono mengatakan perlu adanya kolaborasi dari masyarakat dan juga pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini, sehingga adanya sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi dalam hal penanggulangan perubahan iklim. Yang jelas kita tahu bahwa perubahan iklim ini bukan menjadi wacana lagi, tapi adalah sesuatu yang sudah nyata dan kita semua sudah sering mengalami banjir, hujan yang berlebihan dan sebagainya. Nah, namun demikian perlu juga kita sampaikan kepada semua publik bahwa untuk mengantisipasi atau memerangi atau melakukan pengendalian terhadap perubahan iklim ini tidak bisa dilakukan sendirian. Harus dilakukan bersama-sama juga sampai dengan masyarakat di tingkat apa. Jadi sosialisasi yang dilakukan secara series ini dari regional sampai ke provinsi ini tujuannya adalah paling tidak minimal kita berada pada satu frekuensi bahwa kondisi yang kita hadapi ini adalah masalah kita bersama. Tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, namun juga dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya adalah semacam itu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ahanan mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini. Dirinya pun mengungkapkan Provinsi Aceh yang memiliki cakupan hutan yang luas dan ini bisa menjadi modal bagi Provinsi Aceh dalam pengendalian perubahan iklim. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Direktur tadi bahwa kondisi perubahan iklim ini sangat penting dan kita alami sendiri. Dulu di Aceh Tengah itu kondisinya kalau kita bawa minyak itu bisa membeku di sana. Hari ini sudah enggak lagi. Di Aceh Tengah sudah ada fasilitas AC, dulu enggak perlu itu. Itu berarti sebuah tanda-tanda perubahan iklim yang harus kita berikan, artinya yang kita wariskan nanti untuk generasi kita yang akan datang. Dari sekarang kita harus mencoba mempertahankan kondisi iklim yang baik ini yang akan kita wariskan untuk anak generasi yang akan datang. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang penerima penghargaan Proklim tahun 2020, sejumlah kampung iklim di Aceh yang merupakan usulan Proklim tahun 2020 meraih penghargaan kategori Proklim utama, di antaranya Gampung Padang di Kabupaten Aceh Barat Daya, Gampung Lawe Melang, dan Gampung Lawe Cimano, serta Gampung Koto di Kabupaten Aceh Selatan, Gampung Tetinggi di Kabupaten Gailus, dan juga Gampung Lambung di Kota Banda Aceh. Tim Liputan TVRI melaporkan.